sortirin barang-barang yang udah nggak kepake dan mainan si abang yang rusak. Lanjut buang bupet yang udah rusak. Hai semuanya, assalamualaikum. Oke, jadi videonya aku mulai di sore hari, di sekitaran jam 4 sore ya. Ini aku mulai beresin mainan si abang dulu. Bukan beresin sih guys, tapi ini tuh mau aku sortirin mainan yang udah rusaknya. Karena mainan si abang ini tuh banyak banget yang udah rusak ya guys. Terus sama sekalian mau aku pilihin barang-barang yang sekiranya udah layak dibuang. Karena kan ini tuh bekas kebanjiran ya, jadi banyak banget barang-barang yang udah nggak kepake terus kebanjiran dan rusak. Sebenarnya pengen beresin ini tuh udah lama ya, tapi baru terrealisasi sekarang. Karena emang yang susah itu ngumpulin niatnya dulu sama mut-mutan sih. Oh ya guys, di sini juga banyak banget sendal-sendal si abang yang udah nggak kepake karena udah kekecilan. Ini mau aku kumpulin aja jadi satu, biar nanti kalau ada yang mau tinggal aku kasih aja. Terus di sini juga ada kamera aku yang udah rusak karena kerendam banjir. Jadi pas waktu banjir itu akunya lagi nggak ada di rumah dan ternyata itu kebanjiran dan akhirnya mati total. Terus ada timbangan buat bikin kue juga pada rusak. Ini nanti yang rusak-rusaknya mau langsung aja aku buang-buangin ya guys. Pokoknya banyak banget deh ini barang-barang yang udah nggak kepake dan rusak karena banjir. Nah tadi barang-barang yang udah nggak kepake udah aku sortirin. Terus lanjut ini aku mau sortirin mainannya si abang. Terus ini mesin pompa balon juga sebenarnya kerendam banjir dan udah nggak nyala, tapi kayaknya sayang juga mau dibuangnya. Soalnya aku beli waktu itu pas ulang tahunnya si abang yang kedua tahun, mungkin sekitar 1 tahunan yang lalu ya guys. Akhirnya ini nggak aku buang dan aku tunggu aja nanti-nanti, soalnya sama si abang juga masih dipakai buat mainan. Terus ini juga banyak banget mainan si abang yang udah pada rusak. Ini sebagian nanti ada yang aku buang dan ada yang aku pilihin lagi masih dipakai juga kan sama anaknya. Pokoknya si abang tuh kalau punya mainan gak ada yang awet guys. Baru dibeliin mainan sehari aja sama dia tuh udah langsung dirusakin, gak tahu kenapa. Makanya kalau beliin dia mainan tuh suka sayang banget karena emang dirusakin gitu sama dia. Nah ini sortirin mainan si abangnya udah selesai semua. Ini tinggal sampah-sampahnya aja mau aku kumpulin. Terus ini sendal-sendal yang bekas si abang juga mau aku masukin ke laci. Terus ini lacinya juga mau aku pasangin dan ternyata tuh susah banget guys, nggak masuk-masuk. Akhirnya ini aku taruh lagi di atas karena susah banget dimasukinnya. Terus ini keranjang mainan si abang juga aku naikin lagi ke atas karena bupet ini tuh mau aku geser ya guys. Mau aku pindahin ke deket tembok karena bupet yang di belakangnya itu mau aku bongkar-bongkarin. Nah biar nggak ribet ini gordennya mau aku geser dulu. Jadi gorden ini tuh buat pembatas antara ruang tengah dan dapur. Karena emang ini tuh konsep rumahnya kayak terbuka gitu ya, dari dapur ke ruang tengah. Tapi emang dulunya itu ada tembok sih, sengaja digempur dan dibongkar. Berhubung kayaknya tuh sempit banget ya pakai tembok, makanya itu digempur aja karena waktu itu sekalian juga lagi bikin dapur. Apalagi waktu itu pintunya ada di sebelah kiri ya, makanya aku gempur aja. Terus ini aku pas beresin bupet yang di belakang itu, ini aku nemu label dagangan aku dulu. Jadi dulu tuh aku dagang basreng ya guys. Sebelum aku mulai terjun di dunia perkontenan, dulu itu aku dagang basreng tiap harinya. Aku jualnya di Shopee, tapi kadang juga ada yang pesan lewat WA. Tapi karena nggak balik modal, akhirnya aku berhenti aja. Soalnya dagang itu tuh kayak cuma capek doang, tapi untungnya nggak ada. Makanya aku memutuskan buat berhenti aja. Di tahun kemarin itu aku nggak cuma dagang basreng aja ya guys, tapi banyak juga yang aku jual. Kayak risol mayo, bakso aci, takoyaki. Biasanya kalau takoyaki itu di rumah ya. Tapi karena dagangnya nggak konsisten, makanya aku berhenti di tengah jalan. Terus ini perlengkapan bekas aku dagang juga masih ada ya guys, masih aku simpen dengan rapi. Nah lanjut ke bupet bagian belakang. Jadi ini tuh sebenarnya bupetnya udah rusak, tapi masih aja sayang dibuang. Akhirnya ini hari ini aku memutuskan buat langsung dibuang aja dan dibakar, karena sebenarnya ini tuh cuma buat ngeribetin aja sih guys, nggak ada fungsinya sama sekali. Padahal aku beli ini juga nggak lama, mungkin sekitaran 5 tahunan juga, tapi cepet banget kerusak karena kerendam banjir. Apalagi ini tuh bahannya bukan dari bahan kayu ya, tapi dari bahan serpihan kayu gitu, makanya gampang banget kerusaknya ya guys. Mungkin dijadiin pelajaran aja kalau nanti mau beli perabotan lagi nggak dari bahan kayak gini, tapi dari bahan plastik aja yang awet dan tahan lama. Apalagi kan di tempat aku rawan banget banjir, makanya udah paling bener kalau belinya tuh yang bahan plastik aja. Nah ini dia penampakan bupet yang udah rusak. Ini tuh udah beberapa kali kena banjir, nggak tahu deh, pokoknya ini sekitaran 5 tahun kena banjir terus, jadinya sampai lapuk kayak gini guys. Ini padahal niatnya mau kita gotong ke depan, tapi sama suami itu langsung aja dihancurin di dalam karena emang
nggak bisa digotong, udah rapuh gitu loh guys. Dan di sini juga aku dibantuin sama si abang. Masya Allah banget ya, dia tuh anaknya sebenarnya rajin tahu guys, selalu ngebantuin kalau orang tuanya lagi kerja. Nah ini bupet yang tadinya sama suami aku mau langsung aja dibakar, karena kebetulan abah aku lagi ngebakar pohon-pohon yang bekas ditebang kemarin itu. Iya, jadi dibakarnya itu bertahap biar apinya itu nggak terlalu gede ya. Makanya sampai sekarang itu daunannya masih ada. Tapi kayu-kayu yang rantingnya itu kemarin-kemarin ada yang ambil karena katanya buat masak manual gitu pakai kayu. Ini juga sebenarnya masih banyak yang pengen aku bakarin biar langsung musnah aja dan gak ngeribetin. Tapi ya gitu guys, kadang-kadang mama aku gak ngebolehin buat ngebakar. Padahal kata aku mah daripada gak kepake dan ngeribetin mending dibakar enggak sih? Apalagi kalau dikumpulin mulu makin lama tuh makin banyak dan makin numpuk. Nah contohnya yang di depan aku itu banyak banget itu barang-barang yang gak kepake. Tapi ya mungkin beda lagi ya pemikiran orang tua aku. Tapi ya udahlah, biarin aja guys. Nah ini aku sapu-sapuin, ini sisa-sisa yang kotoran tadi. Terus ini karena gak kena kesapu juga, terus kotorannya kering, jadi ini aku gosok-gosokin. Ini aku gosokinnya pakai spatula yang buat kue, biar kotorannya itu keangkat semua. Soalnya ini kalau langsung dipel gak bakalan bisa juga, karena kotorannya tuh nempel dan berkerak gitu. Apalagi ini tuh tebel banget. Nah ini karena udah selesai, jadi aku sapu-sapuin lagi. Terus sekalian aja deh ini aku sapuin semuanya juga, karena bekas tadi beres-beresin itu banyak banget yang berterbangan atau sisa-sisa kotorannya. Makanya ini langsung aja aku sapuin keluar. Nah kalau nggak ada bupet di situ kayaknya lega banget ya guys. Tapi ya gitu sih, kadang langsung melompong gitu dan kayak nggak nyaman gitu langsung kelihatan di dapur. Apalagi bagian dapur kan banyak banget barang-barang yang nggak kepake, jadi kelihatannya kayak kumuh gitu. Itulah kenapa aku pakai gorden guys. Jadi itu buat nutupin bagian dapurnya. Terus ini karena udah selesai nyapunya, jadi ini langsung aja aku pel-pel. Karena tadi kotorannya udah aku kerokin, jadi ini aku ngepelnya juga nggak terlalu susah ya. Ya walaupun ini tuh harus berkali-kali ngepelnya, tapi nggak apa-apa. Yang penting bersih lagi. Nah ini aku ngepelnya sampai 3 kali dan alhamdulillah bersih juga. Dan kalau gitu sampai di sini dulu ya kegiatan aku hari ini. Terima kasih yang udah nonton videonya sampai habis. See you, bye-bye.